semuanya, selamat datang di channel Shanime Tokusatsu. Di video kali ini, seperti biasanya admin bakalan nge-breakdown Ultraman Trigger episode ke-15-nya yang berjudul Operation Dragon. So, jadi tanpa lama-lama langsung aja ke breakdownnya cuy, let's go. Masih melanjutkan episode sebelumnya, terlihat Akito tengah menjelaskan rencana mereka untuk menggunakan mode terkuat dari Nurse Desego, yang dimana mereka akan menggunakan Hyper Ki dari Nurse Desego untuk mengaktifkan mode tersebut. Dan mereka harus menyerap kekuatan dari Absolutian sebagai sumber energi Nurse Desego dengan cara menggunakan Hyper Ki dari Genkyu. Dan mereka pun harus memancing Absolute Diavolo agar dapat menyerap energi dari dalam tubuhnya. Di sini Yuna pun meminta izin untuk tidak kembali sementara waktu ke markas karena ia sedang menemani Kengo untuk berlatih bersama Ultraman Reboot. Dan Yuna pun memberi alasan bahwa ia sudah mendapatkan petunjuk atau informasi terbaru. Di sini Kapten pun mengizinkan mereka karena Kapten sudah mengetahui identitas dari Kengo sebagai Ultraman Trigger. Dan seluruh tim God Select pun bersiap dan berada pada posisi masing-masing yang sudah ditugaskan oleh Kapten Seiya. Dan operasi Dragon pun dimulai. Di sisi lain, Reboot mengatakan bahwa Kengo ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun, jika kekuatan itu tidak bisa ia kendalikan, maka itu semua hanya akan sia-sia saja. Dan Reboot juga menyuruh Kengo untuk mengosongkan pikirannya dan mengeluarkan kekuatan besar yang tertidur di dalam dirinya. Lalu Reboot pun bersiap untuk sparring dengan Kengo. Di sisi lain, akhirnya Human Form Carmira pun muncul. Dan dia pun mengalahkan penjaga dari TPU. Ini wow, damage-nya pak asli. Di sisi lain, para anggota dari God Select pun sudah selesai menyiapkan rencananya. Dan operasi pun dimulai. Beralih ke tempat Kengo berlatih, terlihat Reboot yang menggunakan bela diri silatnya. Dan Kengo pun kalah. Di sini Ignis pun datang untuk menonton latihan mereka. Di markas, terlihat Akito dan Marulu yang tengah mempersiapkan senjata untuk menyalurkan energi dari Absolutian ke Nurse Desego, sambil mengingat waktu Marulu pertama kali mengenal Akito. Di sisi lain, terlihat Reboot, Yuna, dan Kengo yang sedang latihan menari. Dan di sini Ignis ngakak ya, waktu diajak nari sama Reboot. Beralih ke tempat operasi dimulai, terlihat Kapten yang sedang bersiap untuk menunggu kedatangan dari Absolute Diavolo. Di sini ternyata mereka memancing Absolute Diavolo dengan mengeluarkan sinyal replika energi dari Ultraman Trigger agar Absolute ini terpancing. Dan ternyata benar, Absolute Diavolo ini pun muncul di sini. Dan para anggota dari God Select pun langsung mulai rencananya. Di sisi lain, terlihat Kengo dan Yuna yang sudah berhasil mengikuti gerakannya Reboot dengan sangat baik. Ini udah jelas banget ya, uang Kengo aja boyband loh. Di sini, Reboot pun membuat Kengo pingsan agar ia dapat masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dan Yuna disuruh untuk membimbing Kengo, dan Yuna pun menggunakan kalungnya untuk membantu Kengo. Dan Kengo pun masuk ke alam bawah sadarnya. Di sini, Kengo pun bertemu dengan Ultraman Trigger. Ultraman Trigger pun bertanya, apa tujuan Kengo ini bertarung? Dan Kengo pun kembali mengingat mimpinya. Dan ternyata, yang diucapkan oleh Yuzare di mimpinya, yaitu kamu ini adalah cahaya dan manusia. Di sini Kengo pun mendapat jawaban bahwa dia adalah seorang Ultraman dari inkarnasi cahaya dan juga sebagai manusia yang sudah dirawat oleh ibunya. Lalu ia pun tersadar dari pingsannya. Beralih ke tempat operasi, terlihat ketiga Giant pun muncul dan membantu mereka untuk mengalahkan Absolute Diavolo. Lebih tepatnya, mereka membantu untuk menahan Diavolo agar tidak berontak saat diserap energinya. Dan setelah selesai menyerap energinya, ketiga Giant tadi pun pergi dan pertempuran besar pun dimulai. Di sini Trigger pun muncul dan menggunakan form glitternya. Dan terlihat juga kalau Kengo sudah dapat menguasai kekuatan energi tersebut. Di sini Nurse Desego pun sudah menggunakan mode naganya. Dan mereka pun berhasil menyudutkan si Diavolo ini. Di sisi lain, Reboot pun meminjam God Spark Lens beserta Hyper Ki milik Yuna dan mentransfer energinya ke Hyper Ki tersebut. Dan Reboot pun Henshin
Di sini terjadilah pertarungan yang sangat epik, dan akhirnya Diavolo pun berhasil dikalahkan dengan serangan maksimum Nurse Cannon dari Nurse DC, Galaxy Blaster dari Ultraman Reboot, dan Eternity Zerades dari Ultraman Trigger. Setelah selesai, Reboot pun berpamitan dengan Kengo dan pergi. Beralih ke tempat markas, terlihat ruangan tempat Akito pun sudah sangat berantakan. Secara mereka baru saja mengaktifkan mode naganya, dan mereka pun membersihkan kekacauan itu bersama-sama. Di sisi lain, terlihat Ignis yang sedang mentransfer kekuatan dari Trigger Duck ke Hyper Key dan prototype God Spark Lens, seperti yang sudah dilakukan oleh Ultraman Reboot sebelumnya. Lalu Trigger Duck muncul di kota. Di sisi lain, terlihat Absolute Tartarus yang sedang membangkitkan kembali Diavolo, dan ia juga mengatakan bahwa sepertinya Eternity ini bukanlah sebuah ancaman bagi mereka, dan tujuan awal mereka yang sebenarnya adalah untuk mengambil alih tanah cahaya. Dan Ultraman Trigger episode 15 pun habis. Selanjutnya kita bakal masuk dalam sesi bahas-bahasa cuy. Yang pertama, admin pengen ngebahas soal mode naganya Nurse DC ini, yang ternyata energi besar yang mereka bicarakan di episode sebelumnya adalah energi dari Absolutian tadi yang ditransfer ke Nurse DC Go. Dan menurut admin ini bagus banget, karena para anggota dari God Select ini bisa mendapatkan ide untuk menyerap kekuatan dari Absolutian, yang bisa dibilang energi dari Absolutian itu sangatlah besar. Yang kedua, admin pengen ngebahas tentang kemunculan dari human formnya Karmira. Seperti yang kita bahas kemarin, yang dimana kemunculan dari human form ini sangat amat wow sekali, gak mengecewakan lah pokoknya, the best. Yang ketiga, admin pengen ngebahas tentang ketiga Red Giant yang akhirnya mereka membantu God Select dalam operasinya untuk mengalahkan Absolute Diavolo. Sebenarnya tujuan mereka itu adalah agar Kengo ini hanya dikalahkan oleh Karmira saja, dan bukan Absolutian. Yang keempat, admin pengen ngebahas tentang Hyperkey dari Reboot. Nah ternyata Reboot ini bisa langsung mentransfer energinya ke Hyperkey tersebut tanpa menggunakan alat canggih seperti yang dilakukan oleh Akito untuk menciptakan Hyperkey dari Ultraman Trigger dan Ultraman Z sebelumnya. Dan Ignis menggunakan cara ini untuk mendapatkan Hyperkey dari Dark Trigger. Yang kelima, admin pengen ngebahas tentang Ultraman Trigger Glitter Eternity, yang dimana akhirnya Kengo ini sudah berhasil mengendalikan kekuatan Eternity tersebut yang dibantu oleh Ultraman Reboot. Dan menurut admin, scan fightnya Glitter Trigger ini cool parah sih dari yang sebelumnya. Dia terlihat lebih tenang dan mampu menahan dan menyerang balik di waktu yang sangat tepat. Yang keenam, sebenarnya ini detail kecil aja sih, yang dimana ada Easter egg waktu Reboot ini salaman sama Ultraman Trigger. Ini merupakan referensi dari Ultraman Bah yang bersalaman dengan Ultraman 3 di series Ultraman 3. Lanjut yang ketujuh, admin pengen ngebahas soal Absolute Diavolo. Nah ternyata Absolute Diavolo dan para ras Absoluten lainnya tidak bisa mati atau abadi jika hati atau jantungnya tidak ikut dihancurkan. Bisa dibilang inti dari kekuatannya ya seperti yang terjadi pada Givalis. Meskipun dia sudah pernah dihancurkan, tapi dia masih bisa hidup karena inti atau jantung dari tubuhnya tidak dihancurkan. Dan jika inti atau jantung tersebut dihancurkan, maka dia akan musnah sepenuhnya. Ini mirip sama kasus di Absolute Diavolo di episode kali ini. Dan mungkin bukan cuma Diavolo saja, tapi seluruh ras Absolutian yang ada. Yang kedelapan, admin pengen ngebahas soal Nurse DC yang dimana ternyata dugaan kita selama ini tuh bener. Kalau awal mulanya Nurse DC Go ini berasal dari robot naga yang muncul di series Ultra Seven, yaitu Nurse. Yang dimana Nurse ini awalnya dibawa oleh Marlulu, dan Akito pun membantunya untuk memodifikasi Nurse menjadi Nurse DC Go. Selanjutnya yang terakhir, admin pengen ngebahas soal Absolutian lagi, yang dimana sepertinya kedua Absolutian tadi sudah tidak tertarik lagi untuk mendapatkan Eternity Core, karena mereka lebih memprioritaskan tujuan awal mereka, yaitu untuk mengambil alih tanah cahaya. Ini kemungkinan akan berlanjut di UGF TDC yang akan datang.
karena terlihat Absolute Diavolo sudah terlihat di trailer UGF-TDC kemarin. Jadi kemungkinan Absolute tadi gak bakalan muncul lagi di series Ultraman Trigger. Dan mungkin itu aja breakdown dan bahas Ultraman Trigger episode 15. Kalau kalian suka video ini boleh di like, subscribe juga channel ini biar kalian gak dijepret sama Babang Leo. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Gue Seneme Tokusatsu undur diri dan see you next video.